Shalom, selamat hari Minggu sidang jemaat yang terkasih. Kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita di rumah kita masing-masing untuk bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan sambil kita mempersiapkan pujian kita. Berdiamlah. Marilah kita habiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, kiranya menyertai ibadah kita. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini ketika kita mau ibadah di rumah kita, satu hal yang kita yakin, bahwa sesungguhnya di hati inilah rumahnya Tuhan, di hati inilah baitnya Tuhan. Saat kita terpisah oleh waktu dan jarak hari ini, tidak menghalangi kita untuk menikmati hadiratnya, karena sesungguhnya hati ini adalah baitnya dan rumahnya. Mari dengan hikmat, dengan perenungan yang dalam, kita katakan pujian ini. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allah. Ku jadikan hati ini, ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Amin Tuhan. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sembah Dia. Mari lebih dalam masuk menikmati hadirat-Nya. Katakan, di sini aku ada, Engkau pun ada ya Tuhan. Karena Engkau Allah Maha Hadir ya Tuhan.
ini tempat kediaman-Mu ya Tuhan. Mari katakan sekali lagi pujian ini, ku jadikan hati ini. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati kami inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Mari sembah Dia, mari sembah Dia, mari katakan ku serahkan padamu hidupku oh Tuhan. Kau lihat kami saat ini, ku serahkan padamu Tuhan hati ini. Biarlah hati ini menyenangkan hati-Mu, bertatalah di setiap hati kami oh Tuhan. Oh Yesus, hadirlah, bagi-Mu lah kemuliaan, pujian, hormat, dan segala kedahsyatan. Sebab Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Kan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu dengan hati hamba, karena di sanalah bait-Mu ya Tuhan. Kami sembah Engkau. Tanpa Engkau kami gak bisa hidup ya Tuhan. Tanpa pengampunan-Mu kami gak bisa hidup. Karena itu saat ini kami juga akan mengaku dosa kami kepada Engkau. Sebab kami yakin firman-Mu dari Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumpah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Tuhan, ampuni dosa-dosa kami, dosa anak-anak kami, dosa para anak muda remaja kami. Ampuni dosa kami sebagai orang tua, ampuni dosa kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, ampuni dosa kami sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja. Ampuni dosa bangsa kami, ampuni dosa bangsa kami ya Tuhan. Ampuni juga dosa bumi kami, di mana kami berpijak pada saat ini ya Tuhan.
sehingga Engkau Tuhan berkenan menyinari bangsa kami, menyinari keluarga kami, menyinari gereja kami dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh tidak terhalang menikmati kasih-Mu. Ampuni kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saat ini kita akan memproklamirkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Doa syafaat akan dipimpin oleh Pendeta Daniel Ferry. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu datang kepadamu ya Tuhan Allah kami. Engkaulah yang menjadi sumber pengharapan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kepadamu lah kami menyandarkan seluruh kehidupan kami yang penuh dengan berbagai macam persoalan hidup, yang penuh dengan berbagai macam keadaan dan situasi yang membuat hati dan pikiran kami, keberadaan kami menjadi gelisah dan gundah gulana ya Tuhan. Kepadamulah Allah yang hidup, yang berotoritas, yang berkuasa, yang memegang kendali atas segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Kami datang ya Tuhan, dan kami menaikkan syafaat kami kepadamu ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk bangsa dan negara kami di tengah situasi virus corona yang sedang mendunia sekarang ini, yang mewabah dan menghinggapi banyak orang yang ada di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Bapa, mohon kiranya Allah yang berkuasa itu campur tangan, menolong bangsa dan negara kami ya Tuhan. Menolong supaya kiranya Engkau mengerjakan pemulihan bagi bangsa ini. Ya Allah yang baik, kami tidak tahu bagaimana keadaan yang sebenarnya, karena ada kemungkinan segala hal yang menjadi fakta dan realita disembunyikan dan tidak dibukakan sebagaimana seharusnya. Tapi satu hal yang pasti, walaupun berita, walaupun dunia di sekitar kami, keadaan yang ada sekarang ini tidak menjanjikan, tapi kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang dapat kami andalkan di dalam semuanya. Karena itu mohon Tuhan campur tangan. Tolonglah kami, keluarga lepas keluarga dari jemaat-Mu ya Tuhan. Jagailah, lindungi dan peliharakanlah dengan kuasa-Mu itu ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau turun tangan, melawat dan memberkati seluruh umat-Mu, sehingga seluruh jemaat Tuhan di dalam gereja anugerah Kristus ini sungguh boleh di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna itu. Terima kasih Bapa yang baik. Demikian juga kami menyerahkan kepadamu ya Bapa, untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan, yang sedang menghadapi berbagai pergumulan dan persoalan yang lain dalam hidup mereka masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan juga yang akan menolong dan memberkati mereka semuanya di dalam setiap pergumulan mengenai kesehatan yang ada. Kami mohon Tuhan campur tangan untuk Mama dari Ibu Leslie yang sekarang masih terbaring di rumah sakit dan sesudah operasi masih belum menyadarkan diri. Mohon Tuhan juga menolong hamba-Mu ini. Tuhan lawat dia. Tuhan biarlah kiranya Engkau sembuhkan dia. Engkau sadarkan dia kembali ya Tuhan, sehingga dia boleh pulih. Dan dalam perawatan di rumah sakit, Tuhan campur tangan. Tuhan menolong untuk seluruh anggota medis yang ada. Tuhan beri kekuatan, kemampuan bagi mereka untuk merawat hamba-Mu ini dengan baik ya Tuhan. Dan kerinduan kami bahwa di dalam masa-masa dia sedang tidak sadar ini, dia boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Demikian juga dengan jemaat Tuhan yang lain yang juga sedang mengalami sakit penyakit dalam tubuh mereka,
yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Biarlah kiranya Engkau melawat anak-anak-Mu ini ya Tuhan, dan memulihkan, menyembuhkan mereka masing-masing. Jemaat Tuhan yang sedang bergumul karena masalah ekonomi di dalam keluarga, khususnya juga berkaitan dengan wabah corona yang sedang terjadi di sekeliling kami. Sedikit banyak itu juga mempengaruhi anak-anak-Mu yang sedang berusaha di dalam bidang-bidang usaha yang mereka geluti sekarang ini ya Tuhan, atau mereka yang sedang bekerja. Tuhan, mohon Engkau yang menolong, Engkau yang campur tangan di dalam semuanya ya Bapa. Berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan, angkatlah mereka ya Bapa, dan curahkanlah segala berkat yang dari Tuhan bagi anak-anak-Mu, sehingga secara ekonomi jemaat Tuhan juga boleh semakin bangkit dan semakin pulih lagi ya Tuhan. Demikian juga dengan anak-anak-Mu yang sedang bergumul untuk kehidupan mereka di tengah-tengah keluarga, yang sedang merindukan untuk keturunan di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu. Engkau yang memberikan ya Tuhan, Engkau yang mengaruniakan anak di tengah-tengah keluarga masing-masing. Demikian juga jemaat Tuhan yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan dan juga pasangan hidup. Tuhan juga berkati. Tuhan, beri yang terbaik bagi mereka, sehingga mereka boleh menikmati kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dan demikian juga kami serahkan untuk pembangunan gereja. Mohon Tuhan terus campur tangan di dalam seluruh proses yang akan dikerjakan ke depan. Tuhan yang turun tangan, Tuhan yang menolong dan menyertai. Dana yang dibutuhkan biarlah Engkau yang mencukupkan semuanya ya Bapa. Demikian juga dengan panitia pembangunan yang bekerja. Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri hikmat yang dari Tuhan untuk dapat menjalankan pembangunan yang ada dengan baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan gereja-Mu ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mohon selama masa-masa vakum ini, beribadah di rumah masing-masing, seluruh jemaat Tuhan juga boleh semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena disitulah pertolongan yang sejati hanya daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkatilah kami semuanya, berkatilah di dalam ibadah pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan Allah kami. Demi Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Amin. Saat ini kita akan membaca Mazmur bersama-sama dari Mazmur 84 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan dari sini ayat yang ganjil, dan sidang jemaat di rumah masing-masing boleh membacakan ayat yang ke-6. Mazmur 84 ayat 1 sampai 8 untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Bani Korah. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipik telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya di tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita katakan bahwa Tuhan telah menghiasi kehidupan kami dengan kemurahan-Mu. Tuhan telah menghiasi kehidupan kami dengan rancangan-rancangan yang terbaik daripada Engkau. Tuhan telah menghiasi hidup kami dengan segala harapan-harapan yang bisa kami letakkan kepada Engkau. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan Masa depanku penuh dengan harapan. Kami ada saat ini. Aku ada saat ini. Benar Tuhan, Semuanya karena kasih. kami ada karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semuanya
kasih Yesus. Tuhanku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari lebih dalam lagi kita angkat sekali lagi pujian ini. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tuhan, kami ingin hidup kami senantiasa dihiasi, diwarnai oleh kemurahan Tuhan, oleh rancangan Tuhan. Bahkan kami boleh hidup sesuai dengan harapan-harapan-Mu ya Tuhan. Dan kami tahu kami boleh berlaku demikian, hidup dalam situasi yang seperti itu, jikalau kami mau mentaati firman Tuhan yang akan kami renungkan sebentar pada pagi hari ini. Berkuasalah, berotoritas dan berdaulatlah bagi kami semua, bagi semua jemaat Tuhan dimanapun berada. Berfirman bagi kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat hari Minggu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari buka satu bagian firman Tuhan dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-13. 1 Petrus 1 ayat yang ke-13. Jikalau sudah dapat di slide, kita akan baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. 1 Petrus 1 ayat 13. 2, 3, ya. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Tema kita pada saat ini adalah hidup di dalam kasih Allah. Hidup dalam kasih Allah adalah panggilan yang sangat penting bagi setiap kita. Panggilan ini adalah panggilan yang bersifat seumur hidup kita yang tidak bisa dihindari. Nah, saudara, menjelang hari-hari akhir zaman ini akan semakin banyak orang yang memalingkan hidupnya dari wajahnya Tuhan, lalu mulai mencondongkan hatinya kepada dunia. Nah, ini kalau dalam bahasa Alkitab mungkin kita sebut ini sebagai berpaling dari buah roh kepada perbuatan daging. Karena itu kita akan menemukan semakin banyak manusia yang akan semakin liar dalam percabulannya, dalam perselingkuhannya, hawa nafsunya, penyembahan berhalanya. Akan semakin banyak orang yang liar dan menikmati yang namanya permusuhan, perselisihan, iri hati, amarah, bahkan hidup yang egosentris. Akan semakin banyak orang yang menikmati, mengumbar kedengkian-kedengkiannya, kemabukannya. Maka tidak heran manusia semakin memperkecil ukuran kasih dan imannya. Manusia makin memperkecil sukacita dan pengampunannya. Manusia semakin memperdagkan damai sejahteranya dan kesabaran serta kemurahannya. Bahkan manusia mulai meniadakan kesetiaan dan kelemah lembutan, penguasaan diri semakin langka ditemukan. Saudara,
Ini adalah indikasi-indikasi bahwa seseorang sedang dalam proses berjalan menjauh dari kasih Allah dan mencondongkan diri kepada dunia. Karena itu melalui firman Tuhan ini ada 3 rahasia yang Allah berikan bagi kita supaya kita tetap berada dalam kasih Allah. Yang pertama dalam ayat 13a, siapkanlah akal budimu. Terjemahan yang lebih dekat kepada bahasa aslinya, saya mencoba mendalami bahwa yang dimaksud dari kalimat ini bisa seperti ini: sabukilah pikiranmu untuk bertindak. Nah, artinya Petrus sedang menyuruh kita atau sedang menggambarkan bahwa pikiran kita ini digambarkan sebagai pinggang yang harus disabuki. Saudara, istilah ini masuk akal karena konon pada waktu itu kebanyakan atau pada umumnya orang memakai pakaian yang longgar. Sehingga jika seseorang ingin melakukan sesuatu, maka pertama sekali dia harus menyambuki pinggangnya, mengencangkan pinggangnya sebagai satu simbol bahwa orang tersebut siap melakukan pekerjaannya. Nah, kalau kita tarik itu dalam hal rohani dalam kehidupan kita, maka kita perlu menyabuki pikiran kita dengan apa? Tentu saja dengan buah roh, supaya kita siap melakukan 2 hal penting dalam hidup kita. Yang pertama, kita siap untuk melakukan tanggung jawab kita sebagai orang beriman dimanapun dan kapanpun itu. Supaya di tengah pandemi COVID-19 hari-hari ini, gereja bisa melakukan fungsinya dengan baik. Suami Kristen, istri Kristen, anak-anak muda Kristen, pelayan-pelayan Kristen bisa melakukan tanggung jawabnya sebagai Kristen dengan baik hari-hari. Fungsi yang kedua ialah supaya kita siap untuk menahan serangan, menahan ujian, menahan cobaan-cobaan yang hadir dalam hidup kita. Saudara, di tengah-tengah wabah hari-hari ini, bukan hanya masalah wabahnya lagi yang menjadi masalah, tetapi side effect atau efek samping dari wabah ini yang mempengaruhi mungkin keuangan kita di rumah, mempengaruhi usaha kita, mungkin bisa menjadi sepi dan lain sebagainya. Ada banyak efek dari virus ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi ketika itu terjadi, Petrus katakan, sabukilah pikiranmu, ikatlah pikiranmu kepada Tuhan, supaya kita siap menahan serangan-serangan atau ujian-ujian yang demikian dalam hidup kita. Tetapi kita juga siap untuk menahan godaan-godaan dari pornografi, godaan-godaan dari hal-hal yang lain yang menarik kita dari kasih Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan akal budi kita, sabuki pikiran kita dengan buah-buah roh, tanggalkan kedagingan kita, karena itu hanya akan menghalangi kita berjalan di dalam kasih Allah. Rahasia yang kedua dalam firman Tuhan ayat 13b dikatakan, tingkatkan kewaspadaanmu. Terjemahan yang lebih dekat kepada teks ini dalam bahasa dengan dikatakan, kuasailah dirimu, tetaplah waspada dalam roh. Waspada dalam roh. Hari-hari ini pemerintah kita begitu gencar mengingatkan rakyatnya supaya waspada, menjaga diri dengan segala ketentuan-ketentuannya. Baik, mari kita lakukan semua anjuran-anjuran itu, karena kita mau bekerja sama dengan pemerintah memutus rantai corona ini di tengah-tengah dunia ini. Tetapi secara rohani, Tuhan juga datang memberikan anjuran, nasihat yang sangat penting bagi kita, supaya kita juga meningkatkan kewaspadaan roh kita, mengendalikan diri kita, dan juga supaya kita tetap waspada di dalam roh. Saudara, surat 1 Petrus dipingkai dalam satu tema besar, yaitu gereja yang menderita. Itu artinya gereja sedang menderita, umat Tuhan sedang menderita. Mereka terjadi penangkapan-penangkapan, penganiayaan, pemenjaraan, pembunuhan kepada orang Kristen karena imannya, karena kasihnya. Nah, bayangkan dalam situasi itu Petrus berkata, tingkatkan kewaspadaan
kewaspadaanmu kepada jemaat pada waktu itu. Kuasailah dirimu, tetaplah waspada dalam rohmu, supaya jangan sampai penderitaan yang dialami oleh jemaat pada saat itu menarik mereka, menjauhkan mereka dari kasih Allah. Hal yang sama Tuhan juga mau sampaikan kepada kita, supaya masalah yang kita alami saat ini tentu saja tidak seberat jemaat penerima surat Petrus pada waktu itu. Tetapi saat ini Tuhan mau katakan waspada, kendalikan dirimu, tetaplah waspada dalam roh, dalam segala tekanan, pencobaan, penderitaan, pergumulan yang kita alami saat ini, supaya jangan sampai kita terpancing untuk meninggalkan kasih Allah, lalu tertarik memakai cara dunia, cara kita sendiri yang kita adopsi dari dunia. Jangan sampai terpancing meninggalkan kasih Allah, lalu memakai cara dan kasih dunia. Saudara, keadaan rohani yang sehat, waras dalam roh, akan menolong kita untuk menguasai diri, akan menolong kita untuk bertahan menghadapi serangan-serangan yang dialamatkan kepada kita. Maka tingkatkan kewaspadaan kita. Jangan tinggalkan ibadahmu dengan Tuhan, sekalipun saat ini kita tidak bisa ibadah di gereja. Semakin giatlah ibadah di rumah. Yang kedua, jangan tinggalkan Alkitab, firman Allah. Sekalipun di luar sana ada banyak tontonan, ada games, ada bacaan-bacaan yang disodorkan lebih menarik kepada hidup kita. Jangan tinggalkan kasihmu kepada Allah, sekalipun ada banyak kasih dengan merek lain, dengan label lain di dunia ini. Saudara, ingatlah, jika Daniel tidak meningkatkan kewaspadaannya, dia dengan segera akan hanyut oleh kenikmatan istana Babel. Jika Daniel tidak waspada, maka dia akan mundur dari kasih Allah ketika diperhadapkan dengan gua singa, ketika diperhadapkan dengan perapian yang menyala-nyala. Ingatlah juga Yusuf, kalau dia tidak waspada, maka dia akan segera hanyut dalam kenikmatan birahi yang ditawarkan Nyonya Potifar pada waktu itu. Tapi karena mereka waspada, mereka tidak berlari dari kasih Allah, tapi semakin mendekat ke dalam kasih Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis bisa memakai apa saja untuk mengendorkan kasih kita, untuk menarik kita, menghancurkan tekad kita, semangat kita untuk hidup di dalam kasih Allah. Karena itu tingkatkan kewaspadaan kita. Yang ketiga, rahasia yang ketiga, berharaplah kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Ini yang Petrus katakan, letakkanlah pengharapanmu di dalam Kristus Yesus yang telah menganugerahkan kepadamu kasih karunia. Untuk menutup ibadah ini, mari kita membaca Ibrani 35 sampai ayat 38. Sebab itu janganlah kamu lepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Shalom, mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Sempurnakan bagi kami semuanya, supaya kami tetap di dalam kasih Allah dan ketapatan di dalam kasih itu sampai Kau datang. Karena sedikit waktu lagi Engkau akan datang ya Tuhan. Terima kasih, biarlah ini rema dalam hidup kami, umat-Mu dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita akan memberikan persembahan kita angkat pujian hitung berkat-Mu. Hitung berkat satu persatu.
ibadah kita dengan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh, selamat sumber berkat. Doa teladan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita. Mari kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa damai sejahtera dari Tuhan. Mari lakukan firman Tuhan dalam hidupmu hari lepas hari, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.